reaksi ya kayak gitu. kayak meremehkan kamu, masa sih nggak mungkin lah gitu. Banyak ya. Terus apa pun itunya kamu Ya, kasih penjelasannya apa? Lebih ke bodo amat aja udah gitu komentar orang. Oke. Oh. Aduh. Yang lain aja. Kalau gitu yang lain aja ya. Udah kan nih kita udah obrolin tentang seru banget ya, ada apa itu? Iya, di sini. Sekian udah jatuh tikus. Oh, tikus siang-siang. Oh, ya terus. Ada iklan sebentar. Tadi udah tentang dunia tatonya Bobby. Sekarang kita mau masuk ke dunia lain. Dunia spiritualnya Bobby ya. Ya. Nah, aku mau tanya kan Bu, kayaknya dulu waktu itu Bobby kan gondrong, gimbal nih. Terus kenapa sekarang jadi kayak atau Korea 2023 gitu ya Bob ya? dia ngikutin Korea? Kenapa tuh, ada cerita nggak sih Bob? Apanya diwarnain? Betul. Ada ceritanya nggak Bob? Kok bisa jadi yang dulu gimbal itu, terus sekarang ini bisa jadi potong pendek kayak Korea begini loh. Udah 8 tahun ya. Gimbal itu? Oh, Oh, kalau orang Bali bilangnya gempel. nempel itu apa? Gempel lu rambutnya gitu. Drek gitu loh. Iya. Tapi natural ya. Bukan bikin sendiri. Alami itu udah gimbal gempel sendiri itu Ya ya. awalnya tuh gitu. Nah, itu bisa lepas gimana ceritanya? Ini ada prosesinya atau gimana? Mungkin orang di sana kan belum ngerti gitu loh. Ceritanya ini kenapa kita mau bicara tentang spiritualnya, bermula dari sini dulu kali ya. Gitu. Dulu rambutnya. Cerita deh. Iya. Kenapa jadi pengen cerita? Itu dulu kan sekarang tuh sebelum dipotong tuh udah 8 tahun ya. 8 tahun tuh kan sama dengan satu windu Ya. kalau nggak salah. Satu windu terus mungkin kayak harus menjalani itu ya selama 8 tahun itu ya. Ya lumayan sih panjangnya sedang yang awalnya kecil segini Gimbalnya itu. terus ya kayak ya mungkin sudah diizinin, kalau nggak salah sudah diizinin sama beliau sudah boleh dipotong. Ada izin. Ya kalau nggak ada izin nggak berani, susah urusan sama yang nggak kelihatan. Berarti apa ya, maksudnya ada waktu ya untuk selesai untuk rambut kita, nanti juga akan luluh kok gitu, tapi perlu waktu gitu ya. Iya. Terus pakai sajen ya di pantai. Itu upacara ininya, saya tahu dulu tuh lepasnya. Jadi ada upacaranya ke pantai dengan sesaji gitu ya, memberikan sesuatu. Udah habis itu upacara biasa gitu aja. Dilarung ke laut. Oh, rambut itu. Ya kita kembalikan ke pemiliknya. Agak crispy ya, maksudnya rambut pas gitu kita larung. Iya. Ada waktunya juga. Memang Dipotong. Tapi waktunya itu di situ. Dan kayak nunggu perintah gitu kan ya. Kalau nggak berani sembarangan sih, kalau sudah ada diizinkan baru. Kalau seandainya kita mau potong lagi lah. Cewer ya. Misalnya kayak gitu gimana? Aku takut karena takut gitu loh, belum berani mengemban. Sisi manusianya itu kan ketakutan. Segala sesuatunya kan ada resikonya. Balik kepercayaan kita masing-masing. Percaya. Jadi sebenarnya Bobby ini dikasih spesial gitu ya sama
Bisa apa ya mak? Gimana? Iya ada gift ya di Bobi. Ya, memang gift dari lahir ya. Yang dibilang Meli ini ya. Ya. Kalau di Bali itu dibilang Meli gitu kan, memang udah orang pilihan ya. Orang pilihan yang emang kayak dia punya tugas gitu kan untuk kedepannya. Meli adalah Iya, apa ya Meli itu ya? indigo nggak sih? Kalau Iya, misalnya iya indigo juga. Ya bahasanya. Kalau bahasa Balinya orang Bali bilang Meli ya. Iya. Bali. Bahasa Bali Meli. Ya. Kalau kebanyakan sekarang dibilang indigo gitu kan. Indihome. Siapa tahu mau Indomie. Nah, Ya. kapan sih kamu nyadarin gitu loh kalau misalnya punya kasih itu tuh kapan nyadarin orang tua ngasih tahu kamu ini loh gitu, atau kamu yang nyadarin sendiri, Merasa menyadari dari kecil dari awal gitu. Ada orang tua yang ngasih tahu. Orang tua enggak sih ya. Orang apa namanya? Orang pintar ya. Tiap ngeliat tuh bilang, "Loh, ini begini. Anak ini." Dulunya gitu ya kamu ya, awal-awalnya gitu maksud gua. Iya. itu masih belum disadarin Tahu Bobi ya. gitu ya. Masih ugal-ugalan. Iya. Oh, rambutnya mohak dulu. Iya. Ya, pokoknya masih belum menyadari Belum. itu. Masih muda. Sekarang Masih muda sih. Oke ya, bisa diterima Bu. Jadi Potong pendek lagi kan kelihatan muda. Jadi maksudnya dari dulu belum nyadarin, tapi lambat laut karena terus bukan dituduh ya, dikasih tahu kamu gini sama orang-orang yang Atau ada dari badan Bobi. Dan iya gitu sih apa namanya? Kita pengalamannya. Menemukan pengalaman ya spiritual itu kan, iya kan kayak hanya kita sendiri yang tahu kan. Kayak apa tuh pengalamannya itu, Bob? Dan mungkin dari kecil apa? Gimana tuh cara gunainnya? Maksudnya gunain tuh kayak kamu udah tahuan nih. Apa kamu awalnya kayak melihat makhluk yang bukan sedarah ya, maksudnya bukan ada darahnya gitu lah istilahnya, apa sih itu? Iya. Apa gitu ya awalnya, apa gimana? Dunia lain itu. Dunia lain. Ya bisa lihat sih kadang-kadang. Dulu sering ngelihat ini makhluk ada Mbak Kunti. Cantik kan cantik. Kan suaranya gitu ya. Ada yang pakai taring, ada yang enggak gitu. Gitu. Kalau taring mungkin senior gitu ya. Kalau yang dia ada itunya. Kalau yang pakai taring pasti kalah. Ya pakai taring mesti kalah. Ya, makanya kan. Beneran itu? Iya kayak gitu sih. Aduh, kayak ratunya deh. Iya. Ya kayak Wagen gitu. Kontennya. Habis ada soal jadi kita humor aja ya gitu. Jadi dari dulu kamu ngelihat begitu. Melihat. Takut nggak rasanya ke awal-awal? Cuma kaget gitu ya. Ada begini di situ. Itu bisa kamu lihat di tempat-tempat banyak orang atau emang yang tempat sepi gitu biasanya? Tempat banyak orang ada. Tempat sepi ada juga. Apalagi gitu ya. Sampai sekarang masih suka ngelihat? Kalau sekarang agak gini ya. Kadang-kadang aja yang penting-penting aja dilihat. Jadi itu mereka kan itu ada stratanya. Jadi mungkin melihat awalnya mungkin Bobi dengan melihat dulu gitu kan. Yang awalnya mungkin pasar yang kamu lihat lah, maksudnya tanpa gitu, tanpa ada satu. Sekarang mungkin agak kayak di filter sendiri gitu kali ya, badannya filter sendiri. Itu aja yang dilihat itu. Makhluk kecil-kecil, tuyul, anak kecil-kecil. Kayak apa? Ada yang badannya besar. Itu semua kelihatan. Dan komunikasi apa cuma ngeliat aja? Lihat aja, coba ditunjukin aja. Tapi mereka gini-gini kamu nggak manggil atau? Pernah nggak ada kejadian mereka manggil kamu, hey, apa? Nggak pernah ya? Cuma mereka lihat. Terbang dulu, dicari. Sampai diikutin ke rumah. Ada kemblong palanya. Jadi awalnya dari pengalaman apa, maksudnya timbullah itu ya. Tanda itu ya kalau. Sering sih, dulu sering dicari ada anjing putih gitu.
Jadi putih apa itu? Kecil anjingnya. Tapi Bobi paham itu nggak biasa, bukan? Ya, ya datang dicari, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya pergi lagi dia. Plong gitu kepalanya. Lo kepala dia gitu. Kenapa nggak ramah sih? Anjingnya tuh ngajak gini makhluk. Oh, jadi kamu plastik kayak gitu. Anjing itu Iya, supaya makanya. Nah, mereka berdua. Mereka Terus berteman, apa namanya? Aku nanya kayak yang rasa ini ya, maksudnya punya di sini. Itu kamu capek nggak sih? Kayak lelah nggak sih? Nggak ya? Nggak ya? Maksudnya kamu, ih sudah capek bosan aku mau tutup deh gitu. Pernah nggak punya yang kemarin nih kalau mau project, pernah nggak ada niatan itu? Dulu, Kayak manusia. dulu lihatnya kan makhluk las yang Bawah. kelas bawah. Boleh jadi kita ngomongin Boleh. gitu. Boleh sih. Nanti marah. Normal. Kayak kartun ini dekat-dekat sini lihat butuh hijau ya. Ibu tujuh tuh yang hijau beneran apa enggak sih? Enggak sih. Itu Incredible Hulk. bukan ya? Habis hijau. Nggak tahu, gue belum pernah lihat juga. Bobi gimana? Beneran nggak sih? Wah, taringnya panjang gitu. Ada saling pandang gitu. Itu di mana? Di dekat-dekat rumah. Dekat-dekat situ lah. Iya. Dia Ngeliatin, aku ngeliatin gitu. pandangan pertama. Udah nggak takut gitu ya. Karena udah biasa ya melihat. Anggap deh kayak gambaran-gambaran yang di sini nih, kalau kamu mahal ini ya, lihat nih ya. Itu kan semua juga gambarnya agak creepy ya. Maksudnya saya, iya kan, maksudnya ada ya taring apa gitu. Itu jadi udah biasa ya melihat hal-hal seperti itu tuh udah. Dibilang biasa, Nggak juga. enggak juga. Enggak juga ya, masih agak serem gitu. Masih ada gitu rasa-rasa. Biasanya kalau kayak gitu Sorry. kan rasa-rasanya kan udah kadang udah biasa, jadi Udah hari-hari, udah hari-hari ya udah. Enggak ya, ada juga ya. Ada sih rasa takut itu tetap ada ya. Berarti manusia, kau masih manusia. ya. Tapi aku yakin kok kalau dia lebih takut pada sama aku. Oh gitu ya. Karena nggak tahu mungkin kan ini yang berbeda. Iya. Tangan anak ini. Gitu. Jangan diganggu. Backingannya gitu ya. Backingan. Wah, Nggak berani. Karena ini. Baru ya. Tapi kamu nggak lelah ya, maksudnya nggak ada dan pengen selesai atau udah gitu. Dulu Apa awal-awal? awal Menyangkal gitu ya. Iya Iya sih. apa namanya pertengahan itu loh. Pertengahan itu capek banget. Kadang kita merasa jenuh, merasa bosan. Iya kan. Oh, apalagi kan ya digojlok gitu loh. Nggak gini jadinya kurang apa ya. Kayak nggak terima gitu loh kondisinya. Iya, pengen kayak teman-teman yang lain gitu loh. Oh, kepikirannya dulu gitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi ada pantangannya gitu. Ada. Dengan gift ya begini. Tetap ada. Dan itu sampai nggak tahu kapan. Oh ya, ya sama saya hidup. Nah, kalau pantangan itu dilanggar atau misalnya kilaf nih lupa, itu tuh gimana? Ya astagfirullahaladzim. Setiap masalah kan Udah terlanjur kilaf, sudah dijalani. pasti ada jalan keluarnya kan. Kita membersihkan diri lah. Ya namanya juga masih manusiawi kan, ya prosesnya itu. Nah berprosesnya ini nih, apakah ada tujuan nantinya nih Bobi akan, kamu punya tugas apa nih di beginian gitu loh. Ya ini kan macam-macam ya. Orang indigo ini mau dia jadi healer atau kayak semacam healer ya. Iya, bukan healer ya, kayak gitu. Nah, Bobi udah tahu belum kok, oh nanti tugasku di depan nih seperti ini. Makanya prosesnya aku menjalani hidup dengan apa perintah yang dikasih itu tuh udah tahu. Banyak sih yang bilang kamu nanti jadi healer ya. Aku mau nganggut aja ya. Tapi Bobi belum. Bobi ini kalau aku lihat sih lebih ke menerima. Nah, jalanin aja ngalir gitu ya. Tugas yang dikasih, ya. Ya emang kita punya tugas ya. Betul. Kita dilahirkan tuh aku rasa kayak punya tanggung jawab, tugas, entah apapun itulah ya. Mungkin kalau Bobi
ikhlasnya di sisi itu gitu ya, maksudnya dikasih berkah, gimana jalan berkahnya supaya nanti bermanfaat mungkin gitu loh di kemudian hari. Ya, pasti bermanfaat buat orang banyak nantinya gitu kan ya. Ya, Astagfirullah, kita harapnya gitu ya. Ya. Ini ada yang ngawasin, nggak semua boleh kamu ceritakan. Ini lagi sih gue kuat. Iya benar-benar. Ini sih aku sih lebih kayak apa ya, bagaimana aku sih pengennya Bobi ngasih tips ya gitu ya, bagaimana jika kita mendapat berkah seperti itu, bagaimana kita meregulasi emosi kita, bagaimana itu loh Bob, kita bisa sharing kan ya kayak gitu-gitu. Boleh kan? Sesuai pengalaman Bobi ya selama ini. Kalau jangan apa tampuk apa gimana sih caranya kamu dulu di awal-awal menerima gitu loh. Setiap orang di sana kan lagi nonton ada kayak Bobi gitu. Ya, dan nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain gitu loh Bob. Ayo berserah diri ya. Berserah diri sama beliau. Berserah diri itu bukan pasrah aja. Kita berserah diri, yakin sama beliau. Beliau pasti akan, kalau kita tetap ada di jalan beliau, jalur beliau pasti akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Syukur. Berarti harus ikhlas ya. Harus dari hati, harus ikhlas. Banyak-banyak bersyukur. Iya, balik lagi kayak nggak gampang ya sebenarnya. Gampang-gampang susah. Prosesnya panjang. Kasih cobaan ini, cobaan itu, bisa nggak dia? Tadi berarti bukan berarti punya backingan tidak luput dari cobaan. Itu lebih ke ujian ya. Ujian ya. Waktu ini saya kena. Ditanya sama suhu saya pas beliau hadir, ditanya kenapa anak buahnya kok bisa kena ya biar dia tahu rasanya. Biar dia selalu ingat sama dirinya sendiri. Karena saya dulu orangnya barbar ya. Gitu. Pokoknya ya males, nggak bisa jaga diri, kayak sembrono. Apa? Sembrono. You sembrono. Dikasih lah. Ya kasih, entah itu sakit atau bagaimana. Kesulitan. Ya. Oh iya. Benar. Maksudnya menurut aku ya, kayak sebenarnya dikasih gift itu juga sebenarnya berkah buat diri sendiri, ikhlas gitu ya, tapi juga nggak luput dari yang tadi itu. Beban nggak? Kalau nggak disadari itu jadi beban gitu kan ya. Ada yang mengeluhkan gitu. Manusia kan banyak gitu ya, kalau nggak digetok nggak ingat ya. Gitu dah sekiranya ya. Gitu. Berarti sebenarnya ini di orang normal pun juga kita harus belajar untuk itu gitu kan ya nggak? Untuk belajar kayak menata diri. Kayak udah ada mentornya ya kan. Kalau kita yang biasa ini nggak tahu, kejedot jadi ulangi lagi gitu kan. Kayaknya berkahnya tuh itu sih, maksudnya ada mentor, ada yang itu ya kayak ada yang selalu mengawasi lah. Kita pun juga sebenarnya diawasin, cuma tidak etoknya nggak. Iya udah terserah mau jungkir balik udah rasain gitu prosesnya. Iya begonya di situ ya. Kayak makan pun diatur. Diingatkan semua harus coba secukupnya ya. Nggak boleh apapun yang berlebihan kan nggak bagus kan, kecuali cuan. Benar sekali. Bisa nggak sih gitu? Itu semuanya berlebihan. Ya syukurlah nggak terlalu berat-berat ya, semua bisa dilalui. Pastilah itu ya. Tapi gini ya, maksudnya kembali lagi kayak reaksi orang yang kadang nggak percaya sama Kish yang itu rasa ya. Gimana sih reaksi kamu kalau ketemu dengan orang-orang yang nggak percaya sama apa yang kamu rasa gitu loh? Benar nggak sih? Kayak gitu. Reaksinya apa gitu?
Gimana? Itu siapa itu? Ini menurut aku tadi pertanyaanku, reaksi yang maksudnya Orang-orang di luar sana kan kadang-kadang ya, hal-hal seperti ini kan kadang ya percaya nggak jalan boleh kan, mungkin ada yang menyangkal gitu kan, mereka nggak percaya. Kamu ketemu dengan teman atau reaksi dengan reaksi ya kayak gitu, Kayak meremehkan kamu, masa sih, nggak mungkin lah gitu. Banyak ya. Terus apa tuh itunya kamu Ya, kasih penjelasannya apa? Lebih ke bodo amat aja udah gitu komentar orang. Oke. Aduh. Yang lain aja. Kalau gitu yang lain aja ya. Sekarang ngomong yang creepy udah deh gitu ya. Udah ada ya. Sih kan balik lagi kayak kepercayaan orang bisa beda. Mau percaya mau enggak juga terserah, kembali ke penonton gitu ya. Karena jadi kita ini hanya apa ya, menurut aku sih kayak sharing nggak sih? Sharing bahwa setiap orang ada gifts, ada ini ada itu. Percaya nggak percaya ya, yang nggak percaya sudah ya kan. Yang percaya ya ini bagi tontonan aja, sharing aja bahwa ada loh kehidupan lain gitu loh, dunia yang sebenarnya ini ada kehidupan lain. Ya, mungkin banyak udah sering dengar gitu loh hal kayak gini gitu kan. Kita pengen dengar, banyak kok channel pengen dengar kan langsung gitu loh ya, yang mungkin kadang kita nggak percaya gitu, tapi ternyata ada, kita dengar sendiri gitu. Jadi kayak lebih siapapun sebenarnya bisa duduk dituturain cerita ya, maksudnya berbagi kisah mau siapapun dia gitu ya. Kita tuh ngasih ruang bahwa siapapun dia gitu loh bisa duduk di sini untuk sharing kan, sesuai tuturan cerita. Iya, obrolan santai Putar kehidupan kalian. Nah, sekarang seputar percintaan deh. Iya dong. Gitu. Kita ini belum ada loh narasumber yang cowok. Kita kulik aja kali ya. Cinta-cintanya. Perspektif laki-laki gimana tentang cinta? Gimana nih dunia lu, cintamu gimana? Are you happy with cinta ada lagi kan yang tadi coba riset tiada akhir. Jangan gitu. Jadi cinta itu dari tiada akhir. Bisa juga loh. Belum aja. Cintamu gimana? Maksudnya lancar nggak? Seperti cuan-cuanmu di studio tadi ini lancar? Mendingan cuan dah daripada mikirin cinta. Kayak gitu ya. Iya. Cintaannya gimana? Pernah mengalami? Sering. Sering. Cinta. Itu rasanya kayak jujur nggak? Kalau dulu kan masih labil ya. Labil ya. Pokoknya apa namanya? Bucin lah. Bucin. Ini korban bucin. Korban bucin. Dulu kan bucin. Ya itu bener, karena cintanya tulus gitu. Karena kita suka sama dia kan. Pada orang yang tepat. Kan karena ada apa-apa. Pada berjalannya waktu, si bucin disakitin. Lebih sering disakitin. Gitu. Tapi ya semua itu kan pelajaran. Betul. Dan pasti ada hikmahnya dong gitu kan. Semua kalau nggak belajar kayak gitu, Bobby jadinya nggak tahu apa nih tentang cinta. Cinta derita. Kayak cuma dia yang mau kayak gitu ya. Sama apa? Pakai. Gimana? Kamu udah punya pacar apa belum? Udah. Kapan kamu udah harus nikah? Bla 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 bla. Pokoknya kamu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kapan punya anak gitu. Ngalamin juga ya. Ngalamin. Terus jawabannya umum apa yang biasa? Jawabannya saya mau perbaiki diri saya sendiri dulu. Ya, benar sih, benar. Kalau mau nikah, kalau cari pasangan ya gampang lah. Gampang sebenarnya. Tapi
cari yang kitanya Kitanya harus dibenerin dulu, kitanya harus dulu ditata dulu. Betul. Benerin. Sudah pernah gagal sebelumnya dan hubungan yang yang sudah itu ya pelajaran. pasti itu jadi pelajaran. Cuman masih percaya nggak cinta itu ada? Percaya banget. Cinta di hati. Bersyukur. Cintai hidup ini, cintai diri sendiri. Iya, kan love self dulu ya. Iya. Baru banyak banget nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya orang banyak banget yang bisa mencintai diri sendiri. Nggak semua pasangan kalinya itu. Itu kan sakit kan? Sakit ya. Pikiran sakit, hati sakit, badan sakit, mana-mana jadi. Jadi percintaannya sempat gagal. Terus, tapi kalau sekarang emang belum mau. Belum. Lebih fokus mencintai diri sendiri. Ya. Dan cari cuan yang banyak. Oke, iya benar. Jangan ada gaya-gayaan. Kalau kamu udah punya cuan, cinta akan datang. Kita karena cuan dong. Bukan. Oh bukan. Bisa milih Karena jadi bisa wanita mana yang mau diajak hidup miskin? Mau diajak hidup susah? Nggak ada kan? Zaman udah beda bro. Benar. Kalau kamu modal ganteng aja, tar dulu deh. Aku juga udah telepon tua. Tua kamu mati, udah. Agak penting ada cuan. Kalau udah ada cuan kan kamu agak meredakan gitu ya, menenangkan itu pasti. Nah kan pernah nih merasakan kecewa gitu kan. Gimana memaafkan itu semua itu, Bob? Sudah belum? Sudah lupa. Sudah lupa. Saya kan sudah belum. Sharing dong ke kita gitu kan. Gimana sih memaafkan itu kan cukup sulit ya. Ya belajar ya. Belajar melupakan masa lalu. Masa lalu itu emosi. Menyakitkan, bikin kita kesel, bikin kita marah kalau diingat-ingat. Berarti berdamai ya. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu ya. Terus ya lupakanlah yang sudah lalu, yang sudah lewat, yang hal yang menyakitkan. Kalau hal-hal yang menyenangkan, bikin bahagia, memori kenangan sama keluarga, orang tercinta itu hal yang wajar. Sekarang fokus pada hari ini dan ke depannya. Berdamai sama yang dulu ya. Yang dulu janganlah diingat-ingat. Karena kalau misalnya kita nggak berdamai akan mengganggu nih jalan kita ke depan itu. Kalau emosi, pikiran ruwet, jantung tidak stabil, ya sakit jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pokoknya salah, jangan stres. Mesti orang tuh akan melalui sih, cuma panjang pendeknya waktu kita sendiri sih sebenarnya. Kita sendiri balik lagi ya. Hari ini kamu disakitin, besok bisa ada kok besok yang udah lupa, atau enggak ada yang besok 2 tahun lagi masih ingat. Ya. Dan itu kemauan kita gitu. Karena kita selalu mengingat hal itu masa lalu. Terus nanti ke bawah. Apakah mau stuck di sana, apa mau move on? Itu gantung diri kita sendiri gitu. Emang gak susah ya jadi manusia ya? Berat banget ya. Harus berdamai ya. Iya, mindset harus dirubah lah mindsetnya. Pemikirannya. Kontrolnya gimana sih kan? Ya apalagi sekarang gitu loh. Kita gangguan dari luar, lingkungan segala macam itu kan mindset ini keganggu gitu. Ini bukan masalah percintaan aja. Iya, kalau apapun ya ada ya. Karena cinta itu kalau udah sakit bener-bener ngefek banget ya. Kerjaan. Jadi males ngapain, males kan? Benar. Udah males hidup aja udah kan? Jatuh sakit kan? Benar. Ya, kayak ngomongin percintaan ini memang semua orang pernah kecewa udah pasti, tapi gimana caranya kita mau cepet-cepet selesainya rasa kecewa itu gitu loh. Jangan stuck di sana terus. Jangan gitu kan. Ada banyak yang luar sana sebenarnya ya. Cuma kan balik lagi kalau anak-anak muda kan sekarang udah putus cinta, udah deh kayak terpungkul dunia itu aja. Jangan kan gitu sih, orang yang udah dewasa pun masih bisa. Jadi memang nggak bisa dilihat dari patokan usia. Gitu.
Iya memang. Ya, usia nggak jaminan, usia kan cuma angka. Ya, pengalaman hidup itu yang bisa. Pengalaman hidup itu yang penting. Ya. Tapi nggak kayak ini kan, nggak pasti kayak trauma kan. Nggak ya. Sudah melewati itu. Coba aja santai, jalani, nikmati hidup, syukuri anugerah beliau semua. Pokoknya udah kita sendiri sih yang naikin level kita nggak sih? Ya, berjalannya waktu itu prosesnya itu yang tidak mudah gitu kan. Coba tanya berapa lama tuh prosesnya. Udah Sama ya. Nah, ternyata tidak mudah gitu loh untuk memaafkan, ngelepas itu semua. Ya. maafkan semua orang yang udah nyakitin. Udah lama sih ya. Tahunan ya tapi ya. Lama prosesnya tuh sampai titik saat ini. Ya. Udah bisa ini gitu. Pokoknya pikir Lepas gitu. pikir diri sendiri, pikir keluarga. Ya. Kalau ada anak, Pikir anak. lebih baik fokus kepada anak daripada kita Iya. mengingat-ingat masa lalu. Jangan trauma sih. Ya. Trauma kan berat. Trauma kan bagian dari mental apa ya? Ya penyakit mental. Jadi ke bawah. Bagian dari itu. Di sini semua. Berarti kan Bobby sekarang single father, ya kan? Boleh nggak aku tanya nih pengalamannya jadi single father ngadepin anak gitu? Keren. Jadi ngerasain kan ibu-ibu gimana? Bangun jam 5 pagi. Ya. Minimal jam 5 pagi itu udah bangun. Melek. Udah melek. Ngopi. Belum. Sambil ya, sambil jalan. ngopi, sambil jalan, bikin air hangat mandi buat anak, bikin sarapan. Jangan melakukan perempuan ya. Tugas iya. Ya. Kalau dinikmati asik-asik Iya. aja. Tapi ada masanya lelah gitu kan. Dia kayak kita perempuan deh gitu kan. Sama ibu-ibu gitu ada masanya lelah. Sekarang kalau ini kondisinya di laki-laki itu gimana sih rasanya gitu loh. Apa menangis juga meraung-raung kalau kita kan gitu. Ternyata kan gue kalau mau. Nah kalau dari sisi laki-laki tuh gimana ngadepin itu gitu kan. Gimana ya? Ada nggak masa-masanya? Ada dulu ada masanya lelah. Tapi seiring jalannya waktu ya sadar aja ini lebih penting gitu. untuk anak gitu loh. Bagian dari tugas. Ya, Orang tua tuh kayak tugas aja udah ngemban. ada yang punya anak 1, ada punya anak 5 gitu. Ya. Itu kewajiban Anda gitu. Jadi kan 5 aja udah ya. Jadi setuju nggak kalau misalnya ibu rumah tangga kerjain cuma di rumah aja nggak ngapa-ngapain? Ya tergantung kalau dia orang kaya. Baik lagi cuan. Kalau dia orang kaya dia punya pembantu, dia kan di rumah aja. Dan ini yang nggak cuannya ya terbatas gitu, nggak ada mbak yang bantuin, dia bener-bener jalanin. Tapi kan kadang balik lagi perspektif orang tuh ngelihatnya macem-macem gitu loh. Dia di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Bobby ini udah jalanin gitu, setuju nggak sih dengan komentar-komentar itu gitu loh? Yang sebenarnya ibu rumah tangga di rumah tuh ngapain aja sih gitu. Karena kan kamu secara jadi bapak rumah tangga. Kamu suka agak gimana sih dengar orang di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Menurut kamu itu salah apa enggak sih? Suka tuh kayak gitu. Kata orang itu salah apa enggak itu? Ngapain mikirin kata orang? Gitu. Iya sih. Udah deh. Ya udah. Biar orang mau ngomong apa, orang Kayak capek sendiri coba. kayak jalani. Capek sendiri. Asalkan komentar gini. Padahal kita udah babi ibu di rumah ya. Iya. Saya pun di rumah aja ngapain? Ya kan kadang-kadang kan ada. Saya di rumah aja, saya nggak pernah keluar. Bapak tuh merendah untuk meninggi ya. Buat apa? Keluar bergosip, ngobrolin Udah ngalimpu. Dengerin. yang nggak penting gitu loh. Iya. Ada hal lebih penting bisa kamu lakukan di rumah. Di rumah pun ya. Wahai ibu-ibu muda. Mendingan nyuci piring loh. Daripada di luar pagi-pagi dari luar ngomongin A, B, C, si A, pasar biasanya ya. Warung dan pasar. Warung dan pasar. Tapi kalau daerah sini yang bergosip itu banyak. Oh, biasanya gitu. Bapak-bapak suka gosip juga. Iya. Gosip ya, Sekarang si B gitu. Lain itu energi itu toksik, itu energi negatif, negatif benar.
Bener loh. Laki-laki itu ya sebenarnya juga suka bergosip. Ada tuh apa namanya, ada di IG, gue pernah lihat gitu ya. Kalau kamu, aku bilang, kalau kamu komunikasi sama pasanganmu anyep, mulailah dari gosip tetanggamu. Coba deh. Itu pancingannya. Pancingannya itu berarti kan salah. Jadi jangan bilang perempuan suka gosip. Ternyata kalian suka gosip. Tidurmu terlalu miring kawan. Sila itu suka gosip. Iya. Ya jangan nyalain perempuan. Sama aja sebenarnya kan. Sama aja suka bercerita. Iya. Misalnya ada satu circle-nya beda sendiri, punya hal yang baru, apa sandaran baru, pasti dia cerita. Sama ada kayak gitu juga. Si Tika punya lucu baru, si ini baru. Itu loh. Ya, sama aja. Mungkin ngomongin hobinya gitu kan dia. Ya udah, jadi apa ya? Pesannya apa? Jangan suka bergosip. Move on dari cinta yang menyakitimu. Banyak deh pesan-pesannya. Terus kalau mau apa? Enggak dulu. Masih punya Cang. Jangan suka apa? Jangan suka ngomongin orang. Oke. Soalnya saya tahu kalau diomongin. Saya tahu kamu ngomongin saya gitu ya. Lupakan masa lalu ya. Kayaknya itu deh. Kita hidup sekarang dan ke depan. Fokus ke depan. Ya, fokus ke depan. Menghayal itu nggak apa-apa. Menghayal itu sehat. Menghayal yang positif. Yang positif. Jangan ngayalin. Jangan ngayalin yang jorok-jorok. Banyak ya. Iya. Iya. Cari hayalan. Kalau terus dipikirkan itu, kalau terus kita hayalkan, bayangkan kita punya Sesuatu. Apa nih contohnya? Pengen kayak tahun depan harus bisa beli mobil misalnya. Bayangkan terus. Bayangkan terus. Seakan-akan itu sudah terjadi ya. Afirmasi. Main movie namanya, menghayal itu namanya main movie. Benar. Iya benar ya, daripada kita gosip, mikirin masa lalu, mendingan udah bayangin nih yang bagus-bagus. Daripada mikirin orang-orang yang melukai kita, menyakiti kita, mikirin orang yang gak suka sama kita, itu kan bikin emosi ya. Pikiran ruwet, stres, jantung berdebat. Akan itu Pak, aku gitu jantung berdebat tuh nggak perlu lapar gitu. Iya. Mendingan pikir fokus ke depan. Pengen punya rumah, bayangkan terus. Kerja, jangan menghayal aja. Tetap kerja dong. Ya tetap kerja, cari cuan. Yang penting berusaha. Iya, nggak sempat sebenarnya kan ya. Sebenarnya kita udah sibuk ya. Iya, sama hidup ini ya. Benar. Jadi nggak sempat. Jadi kita nge-skip itu loh hal-hal yang kadang kita skip. Iya. Malah senang di circle yang toksik apa gitu. Janganlah stuck di yang mulai sekarang berubah. Di situ aja, di masa lalu. Ya. Hidup itu dibawa ke depan, pikirannya ke depan. Dan banyak bersyukur di hati. Ikhlas, bersyukur. Pikiran sehat, jantung sehat. Badan pun juga jadi sehat. Badan pun jadi sehat. Dompet ngikutin, biasanya gitu. Rezeki biasanya ngikutin. Apapun pasti ngikutin. Iya. Karena kita kan bawa energi positif. Iya. Kalau kita pikirannya ruwet, pikirannya dengki, negatif nih, badan juga kan? Benar. Menjauh deh hal-hal baik ya. Rezeki menjauh, jodoh menjauh. Nah iya, jodoh menjauh. Janganlah ngomongin jodoh. ada yang kesenggol soalnya gitu kan. Ya kayak Anda bilang tadi, fix yourself first. Ya benar. Perbaiki dirimu sendiri. Kalau dirimu udah benar, nanti jodoh pasti datang. Udah pasti semua akan datang hal baik ya. Ya, hal-hal baik pasti akan datang. Ya. Kamu orang-orang baik, teman-teman yang baik. Ya. Pasti. Makanya jadi benar, perbaiki diri dulu. Apapun yang diberikan berkah dari yang di atas ya Bob ya. Diterima aja. Yang tadi secara spiritual diterima aja. Diemban lah. Kalau tugas itu emban lah. Benar. Jadi sambil mengemban tugas, sambil kita juga apa? Sambil menyelam minum air. Menyelam minum air. Tenggelam dong. Perbaiki diri ya. Sambil memperbaiki diri. Udah sibuk udah, jangan sempat ngurusin orang lain. Hidup lah udah. Iya. Itulah udah. Benar.
Oke, kalau gitu Ya udah. sampai sini dulu cerita-cerita, nanti kapan-kapan cerita lagi, gosip lagi bertiga. Ayo lah. Gosipnya gosip yang mindfulness kamu, yang gitu, yang lebih dalam. Boleh lah sharing tentang hidup ya. Semua apa sih? Boleh ya sharing hidup, Perjalanan iya sampai mencapai kedamaian, ketenangan gitu loh. Jadi kita sering-sering lagi sama Bobby ya. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. Terima kasih Bobby. kasih. Sukses selalu. Bye.